Mate tahun 2020. Hari ini, Senin 14 Desember 2020, saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN di SD Negeri nomor 49 Panjojo, Kecamatan Polombangke Utara, Kabupaten Takalar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Sebelum ke sekolah pada sarapan tidak? Sarapan, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa dulu ya. Ayo silakan Farisna, siapkan pembelajaran. Istain, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Mari kita sama-sama baca doa untuk belajar. SPDP, ada Bahasa Indonesia, dan ada IPA.
lagu nasional yang mana termasuk tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang ketiga, setelah membaca pantun, kalian dapat menganalisis bagian-bagian dari pantun. Setelah mengkategorikan pantun berdasarkan siklus kehidupannya secara benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar tentang peredaran darah pada hewan burung, kalian dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya. Yang terakhir, setelah mengamati gambar tentang peredaran darah pada hewan burung, kalian dapat membuat gambar organ peredaran darah pada hewan burung secara benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa tangga nada itu? Sering tidak dengar tangga nada? Sering? Sering. Sering kalau nyanyi pasti ada tangga nadanya, toh? Iya. Tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Suka nyanyi semua? Suka. Dalam nyanyian itu pasti ada tangga nadanya. Ada yang tahu tidak tangga nada itu terbagi menjadi berapa? Hah? Dua. Dua. Yang pertama adalah tangga nada mayor. Yang kedua tangga nada minor. Sini. Tangga nada mayor ciri-cirinya itu bersifat gembira. Sedangkan tangga nada minor ciri-cirinya bersifat sedih. Ya. Yang bisa bantu ibu bacakan ini? Ya Dewi, ayo. Coba Dewi baca contoh tangga nada mayor. Contoh lagu bertangga nada mayor yaitu Balonku, Naik Delman, Lihat Kebunku, Hari Merdeka, dan masih banyak lagi. Oke, tangan untuk Dewi. Nah, itu adalah contoh tangga nada mayor. Ada balonku, ada naik delman, ada lihat kebunku. Tahu semua kan lagunya? Nah, sekarang siapa yang bisa bantu ibu baca apa contoh tangga nada minor? Firsan, ayo nak, kita. Contoh lagu bertangga nada minor yaitu Kasih Ibu Ambilkan Bulan bu, Minta bintang kejora. Kejola, Syukur Ibu Pertiwi, dan masih Banyak lagi. Oke, tepuk tangan untuk Firsan ya. Ya, ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh, masih banyak lagi. Ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Yang harus kalian ingat yaitu ada nada yang bersifat sedih dan ada yang bersifat riang gembira. Selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Siapa yang bisa bantu ibu bacakan ini? Ayo Fitri, kita nak. Ciri-ciri pantun. Satu, pantun bersajak A B A B. Dua, satu bait terdiri atas 4 baris. Tiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 susun kata. 4, terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Pakai tepuk tangan untuk Fitri ya. Selesai. Ini materi minggu lalu sudah kita pelajari ya nak, tentang ciri-ciri pantun. Bersajak ABAB, satu bait terdiri dari 4 baris, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, dan bagiannya ada 2 yaitu ada sampiran dan isi. Ya. Sekarang penggolongan pantun berdasarkan siklus kehidupan. Yang pertama ada pantun anak-anak, yang kedua ada pantun muda, dan yang ketiga ada pantun tua. Ya. Ini ada contoh pantun anak-anak, ada contoh pantun muda, dan contoh pantun orang tua. Siapa yang bisa bantu ibu lagi bacakan ini? Siapa? Ayo Aisyah, kasih besar surat ayo berdiri supaya teman di kelas ini dengar. Contoh pantun anak dulu. Contoh pantun anak, minum kopi di saat hujan. Memang nikmat sekali rasanya. Anak baik, anak teladan, jadi kebanggaan keluarga. Oke, tentang Aisyah.
belimbing, asam belimbing dari lambung, badan jauh, dirantau orang, teringat hati, di kampung. Oke, bentar ya. Contoh menurut orang tua. Asam pauh dari seberang, asam belimbing dari kampung, badan jauh dirantau orang, teringat adik jauh di kampung. Oke, sebelum ibu melanjutkan materi, kita tepuk semangat atau nyanyi lagu. Kita tepuk semangat dulu ya. Ayo berdiri semua. Nah, baru kita tepuk PPK. Masih ingat kan? Masih. Betul? Ayo tepuk semangat dulu. 1, 2, 3 mulai. Tepuk semangat. Kalau tepuk PPK, masih ingat? Masih. Tepuk awal. Kalau sudah semangat, kita lanjut materinya ya nak. Sistem peredaran darah pada hewan. Kita masuk materi IPA. Di sini ada gambar apa ini? Tumbuhan. Ikan. Ini ada Orang. katak atau amfibi. Ini gambar Cicak. reptil. Ini Kuda. Ya, itu adalah sistem salah satu hewan yang memiliki sistem peredaran darah. Yang ini sistem peredaran darahnya ya. Ini untuk ikan, ini untuk katak, dan ini untuk reptil, dan ini untuk kuda. Beda-beda semua ya nak. Selanjutnya, organ-organ peredaran darah pada burung. Di sini ada gambar bagian jantung burung, ada serambi dan ada bilik sekar. Sistem peredaran darah burung tadi, di sini sistem peredaran darahnya ya. Itu adalah gambarnya. Selanjutnya, nih, siapa yang bisa bantu ibu membacakan pengertian dari jantung burung itu apa? Siapa? Awal, ayo, Nawal. Jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan dan ventrikel bilik kiri. Oke, sekarang untuk awal ya. Oke. Jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Jantung burung berfungsi untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Jantung burung itu terbagi menjadi 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atau ada atrium serambi kiri, ada ventrikel atau bilik kanan, dan ventrikel di bilik kiri. Selanjutnya, ini adalah gambar bagian-bagian dari jantung burung. Ini adalah fungsinya semua ya. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, dan ada bilik kiri. Oke, siapa yang bisa bantu ibu membaca yang pertama? Apa itu fungsi dari serambi kanan? Laura, ayo Laura dulu. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang banyak akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Oke, sekarang untuk Laura ya. Oke, serambi kanan
Siapa yang belum? Kita Firsan. Ayo, Firsan. Kelamin kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan. oksigen dari paru-paru. Oke, tentang Firsan ya. Ini selain melatih kalian untuk belajar membaca, juga menambah pengetahuan kalian ya nak. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Selanjutnya yang ketiga, bilik kanan. Siapa yang mau baca? Mirna. Ayo Mirna. Kasih besar suara Kak Mirna. Bilik kanan berfungsi untuk Memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru. Oke, tepuk tangan untuk Mirna. Mirna, kasih belajar lagi cara membaca nak. Nah, selanjutnya bilik kiri. Siapa yang mau? Siapa yang belum? Fadil, ayo Fadil. Bisa nak? Nah, ayo baca. Bilik kiri
sistem peredaran darah tertutup. Selain burung dan mamalia. Sistem peredaran darah burung dan hewan mamalia sama dengan manusia. Burung memiliki 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara ruang jantung sempurna sehingga darah bersih dan darah kotor tidak tercampur. Ini gambar apa? Ular. Hah? Gambar apa? Ular. Ular itu termasuk salah satu contoh hewan reptil. Reptil ya, yang salah. Reptil memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptil memiliki 4 ruang. Namun sekat antara bilik kanan dan bilik kiri belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah dan kaya akan oksigen dan karbon dioksida. Ini gambar apa? Katak. Katak itu termasuk hewan amfibi. Siapa yang bisa baca ini? Amfibi itu? Siapa yang belum? Ayo Deni, baca Deni ini. Apa itu amfibi? Kasih besar suaranya nak. Amfibi. Hewan amfibi memiliki sistem Perhatikan ya. tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya oksigen bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida di bilik darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Pakai tentang betul ya. Itu amfibi. Katak itu termasuk hewan jenis amfibi. Ular itu reptil. Ya. Ini gambar Ikan. ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan itu memiliki 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Bilik memompa darah ke arah insan untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ini ya. Ikan itu termasuk sistem peredaran darah tertutup, dan ini adalah gambar sistem peredaran darah pada ikan. Oke, sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian, ada tidak yang mau bertanya? Ayo, Daniel, kenapa nak? Perbedaan sampiran dan isian. Oh iya, tepuk untuk Daniel ya. Bagus sekali. Perbedaan sampiran dan isi itu ada pada pantunnya, nak. Pantun itu terdiri dari berapa baris? 4. Baris pertama dan kedua itu pantun yang namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat namanya isi pantun, ya. Ngerti Daniel? Ya, tentang untuk Daniel ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo Fitri. Berapa sistem peredaran darah hewan? Ya, bagus sekali pertanyaannya Fitri. Tentang dulu Fitri ya. Oke, Fitri, sistem peredaran darah hewan itu nak ada 2 tadi Ibu sudah jelaskan ya. Yang ini bagiannya sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Di mana sistem peredaran darah terbuka itu darah itu tidak selalu berada di dalam pembuluh darah dan tekanan alirnya lebih lambat. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, darah itu selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirnya lebih cepat. Itu perbedaannya ya nak. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Laura, ayo kita kenapa Laura? Perbedaan tangga nada
neraka. Siapa? Faris, ayo Faris. Pantun muda, buah naga buah semangka, lebih manis buah naga. Selagi dirimu masih muda, raihlah pendidikan setinggi-tingginya. Pantun orang tua, banyaklah masa antara masa, tidak seelok masa bersuka, meninggalkan sembahyang menjadi biasa, tidaklah takut api neraka. Ya, selanjutnya Laura. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir di dalam tubuh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Organ tubuh yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 bilik, yaitu bilik Yang lain perhatikan ya. kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali presentasinya ya. Ayo silahkan duduk Nak. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang lain ya, mau mulai harus mencontoh cara mempresentasikannya sebentar ya Nak. Oke? Oke. Itulah materi kita hari ini. Kalian semua sudah mempresentasikan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, ada tidak yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran yang tadi? Kesimpulannya, ada tidak yang bisa bantu Ibu menyimpulkan materi yang tadi? Ada? Pertama kita belajar apa tadi? Tangga nada? Tangga nada? Pantun itu ada 3 kategori, yaitu ada pantun anak-anak, ada pantun muda, pantun tua. Ya. Terus jantung burung terdiri atas 4 bagian. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan dan bilik kiri. Betul sekali ya Nak. Oke. Untuk mengetahui kemampuan kalian hari ini, apakah sudah mengerti tidak sama materi yang Ibu ajarkan? Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Ini soal evaluasinya dikerja secara sendiri-sendiri ya. Sebelum itu, Ibu akan kumpul dulu LKPD-nya yang tadi ya. Ayo, duduk saja. Ya. Mana kita kelompok 1 ya. Mana? Oke. Ini tugasnya ya. Ini tugas LKPD-nya. Selain Ibu nilai secara berkelompok, Ibu juga nilai secara individu ya. Oke, ini soal evaluasinya. Tulis nama ya. Di atas sekali. Ini Laura. Oke, sudah semua tugasnya Nak? Oke, Ibu akan kumpul ya berkelompok. Ibu akan dulu pergi saja tempat mana tugasnya. Nah, kelompok 2. Yang sini mana? Sudah ditulis namanya? Mirna, Irsyad. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke. Ini nilainya Ibu akan bagikan
pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kepada kalian buku yang sudah Ibu bagikan yang kemarin. Silakan dipelajari untuk tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Hari ini kan kita pembelajaran kedua, jadi besok masuk ke pembelajaran ketiga ya. Kalian pulang, Ibu akan memberikan pesan kepada kalian di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita masih dalam keadaan pandemi ya, harus rajin memakai masker ya nak. Lalu untuk kesehatan itu juga. Terus rajin cuci tangan ya. Kalau sudah main-main di luar, cuci tangan tak pakai sabun yang bersih ya. Ya. Terus makan makanan sehat dan bergizi ya. Itu untuk kesehatan jiwa kalian. Ini sekarang masa pandemi sekarang, kalian itu gampang sekali